senang melihat pasangan kita senang. Nah, gimana kalau ternyata pasangan kita lebih senang sama orang lain ketimbang sama kita, pasangannya sendiri? Ya itu tandanya dia tidak senang sama kita. Cuma dia memperlihatkan rasa senang. Itu tadi orang jatuh cinta itu mayoritas tidak jujur dengan apa yang dia rasakan. Nah, Fajar ini jujur, makanya booming. Fajar, kamu gentle. Aku satu hal saja buat Fajar itu, jujur dalam perasaan itu adalah kata lain dari gentle. Masa bodoh deh tanggapan. Iya. Dan harusnya kita malu. Dia masih muda. Tapi dia dengan masih 15 tahun dengan berjiwa besar mengakui perasaannya. Nah, yang sudah berumur ini penuh dengan gengsi. Bukan malu, gengsi. Karena mungkin rasa dewasa. Karena kalau memperlihatkan sesuatu kayak Fajar ini seakan-akan merendahkan diri. Nah, menurutmu apa yang diakui Fajar ini enggak merendahkan dia? Enggak. Nah, rata-rata orang yang katanya dewasa tuh untuk mengakui itu gengsi. Enggak, sama sekali enggak. Karena polos apa adanya gitu. Sementara mungkin yang lain melakukan kebalikannya, mengungkapkan kata-kata yang manis dan bla 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 bla, padahal nggak seperti itu. Coba aneh. Coba bayangkan anak 15 tahun bikin geger Indonesia ini karena apa yang dia rasakan di dalam cinta. Dan semua orang jadi tersentuh. Kemana berarti yang dewasa-dewasa yang katanya mengerti cinta? Enak aja gengsi, mesti siapa? Tapi jauh nangis, dekat sombong, berjauhan panik, jangan-jangan gitu. Tapi berdekatan, cool. Ini aku nih jatuh cinta nih, orang dewasa nih ya, praktekkan ya. Jatuh cinta orang kayak Fajar, ngaku. Ya aku suka. Lucu tapi Fajar asli Ya, lucu ya ampun. jatuh cinta seperti Fajar ini jatuh cinta yang benar. Kenapa benar? Karena dia jujur dengan apa yang dia alami. Ya aku tuh teringat lo mulu, aku tuh tidak senang kalau tidak ngomong sama lo, aku tuh pingin kemana-mana dengan lo, aku sedih karena lo gak ada kabar, aku juga merasa kecewa ketika lo gak balas WhatsApp. Itu jatuh cinta yang benar, maksudnya jujur. Tapi kalau orang dewasa yang jatuh cinta, gimana? Misalkan lo nanya, ya apa aja? Nanya gimana, apa yang dirasakan selama kita jalan ini nanti? Serius, ini serius. Oh iya serius, gue juga di sini serius banget kok. Ya gimana? Gimana apa yang dirasakan selama bareng-bareng sama aku? Biasa aja itu. Nggak usah diribet-ribetin lah. Nah itu kalau orang dewasa tuh. Jadi sebenarnya kita ini mau gimana? Jalanin aja dulu. Kalau lo nggak nyaman nggak usah. Ya udah kalau kayak gitu aku mau putus aja. Nah itu bukan kesana maksudnya, kan salah lagi. Itu efek tidak jujur tuh pasti tidak nyambung. Kenapa lo? Jadi sebenarnya siapapun nggak serius. Jadi siapapun yang jatuh cinta, siapapun yang berpacaran, siapapun yang berpasangan, entah itu dalam lingkup pacaran maupun suami istri, ketidaknyambungan itu bukan karena kebodohan, tapi karena ketidakjujuran. Nah kalau kayak Fajar, aku sedih kalau jauh dari lo,
aku nih kalau jauh dari lo tuh was-was, takut lo kemana-mana. Kan cewek itu jadi mengerti. Nah, sayangnya orang jatuh cinta tuh gengsi untuk berkata itu. Nah, Fajar enggak. Tapi gue salut. Kalau ngomong langsung nggak berani tapi nulis status. Giliran orangnya ada diam, giliran jauh Ini gitu deh. kalau bahas di Ramikub cinta, masih lo kayak mau mukulin orang. Enggak lah, kan cinta segala hal baik. Kenapa? Artinya kehadiran Fajar ini diakui atau tidak mengingatkan kita semua yang di ruang lingkup cinta siapapun itu untuk jujur dan apa adanya. Jujur langsung depan orangnya gitu ya. Jangan pasang status. Nanti denger tetangga bukan pasangannya dong. Kalau Fajar mengungkapkan cinta, tapi lo jangan ketawa dulu, ini serius. Jadi lo udah punya pacar, aku nih Fajar nih. Oh, Fajar? Ya. Udah punya pacar belum? Belum. Gua suka sama lo, mau nggak jadi pacarku? Nah itu kalau Fajar. Kalau orang dewasa lagi udah punya pacar belum? Belum. Masa sih secantik ini belum punya pacar? Emang yang kamu cari kriterianya seperti apa sih? Ribet. Kayak kamu. Itu kan maunya kan. Maunya aku yang ngomong suka gitu kan. Yang ngomong sayang gitu Ya kan. udah, terus kalimat selanjutnya yang dewasa ini. Ya cari cowok tuh yang dewasa, asli. Yang bisa bikin nyaman. Yang kayak kamu maksudnya. Jangan emosi. Oh, iya. Ini kan sampel Oh, iya, contoh. ulangi. Feelnya tuh udah gak dapat sih. Iya. Kalau lo patah-patahin begitu capek tuh Ya gua. maaf, ulangi dong, kritik. Ulangi. Capek gua kebangunnya. Ulangi. Orang secantik lo itu harus benar-benar dalam jatuh cinta tuh carilah cowok yang dewasa dalam berpikir gitu kan. Terus jangan gampang percaya karena rata-rata cowok itu biasanya gampang ya kan. Sejauh ini tuh belum ada kayak gitu ya. Jadi yang harus aku percaya tuh yang kayak gimana? Iya, yang pokoknya kalau misalkan ngomong tuh berasa nyaman aja asik. Kayak gini maksudnya. Kenapa orang yang jatuh cinta malah suka minder atau nggak percaya diri? Orang yang jatuh cinta suka minder karena dia saking ingin apa namanya tuh ya, saking ingin membahagiakan yang dicintai, saking ingin melindungi orang yang dia bahagia, orang yang dia cintai, saking ekspektasinya tinggi terhadap orang yang dia cintai, dan ketika ekspektasinya tinggi dalam keadaan bersamaan merasa tidak mampu, tapi punya cita-cita tinggi, punya cita-cita besar terhadap dunia sayang, tapi dalam keadaan satu sisi dia bercita-cita tinggi, satu sisi dia merasa tidak akan mampu seperti itu. Makanya perasaannya semakin tinggi, cita-citanya semakin tinggi, berbarengan dengan rasa tidak mampu untuk melaksanakan itu. Jadi muncullah ketidakjadian. Akhirnya sensitif. Oh, udah bikin serba salah. Ya, nah, makanya diakui atau tidak, dalam cinta itu harus jujur dengan apa yang dialami, dirasakan, didengar, dilihat.
Dan jujur dalam cinta itu salah satu cara untuk menjadi hubungan itu tambah dekat, tambah saling mengenal. Karena tiap orang yang jatuh cinta itu pasti berkhayal, aku pengen yang bercinta itu seperti ini, aku pengen yang itu. Nah, kejujuran Fajar ini yang mesti dicontoh. Jujur dia apa dengan apa yang dia lakukan. Dan ini yang mau aku omongin. Dia patah hati, intinya itu. Dan sebelumnya tidak ada satu orang pun mengenal dia. Tapi sekarang dia sangat terkenal, bahkan dia bertemu mantannya, bahkan mantannya minta balikin. Minta balikan. Jalan keluar dari apa yang dia rasakan, yang pada akhirnya membuat mantannya minta balikan. Itu efek dari kejujuran. Jadi segala sesuatu yang kita akui dengan jujur, pasti ada jalan keluar. Coba kalau dia tidak jujur, dia malu untuk menangis, dia malu kalau dikatakan lebay, dia tersinggung kalau dikatain baperan. Karena dia nggak malu, dia jujur, gua memang sedih, gua memang patah hati. Hei, semua temanku, aku dipatah hati. Tapi karena dia jujur, malah menjadikan jalan buat dia untuk bertemu mantannya, malah akhirnya mantannya minta balikan. Nah itu dahsyatnya kejujuran. Jujurlah padaku. Iya. Tidak akan saling percaya kita kalau tidak saling jujur. Tidak akan saling mengerti kita kalau tidak saling jujur. Nah, orang jatuh cinta kalau pasangannya tidak sesuai harapan, atau pasangannya pergi, atau pasangannya selingkuh, akhirnya kan banyak yang jadi patah hati. Sebenarnya apa sih gunanya kita berpasangan, dan gimana sebaik-baiknya kita memposisikan pasangan dalam kehidupan kita? Ya, gunanya kita berpasangan itu biar ada teman dalam kondisi apapun dalam hidup. Ada orang spesial di hati kita yang menjadi teman kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu tujuannya berpasangan. Sekali lagi, ada seseorang yang spesial di hati kita yang bisa kita jadikan teman dalam perjalanan hidup kita. Tapi kebahagiaan dalam berpasangan itu ketika kita saling merdeka satu sama lain untuk jadi diri kita masing-masing. Jangan saling memaksakan kehendak. Si A pengennya si B kayak dia, si B pengennya si A kayak dia. Itu yang akan menjadikan kita jauh. Orang yang jatuh cinta itu tidak akan pernah baperan kalau dia jujur dengan apa yang dia rasakan. Orang baperan itu karena dia tidak jujur dengan apa yang dia rasakan terhadap pasangan, muncullah baperan, sensitif. Jangan-jangan jujur itu adalah senjata tertajam untuk mencari jalan keluar. Segala hal yang tidak diungkapkan dengan jujur pasti akan berbelat belit. Gimana kita akan mengerti, gimana kita akan saling mengerti, gimana kita akan saling nyaman, gimana kita bisa mempertahankan cinta yang kita rasakan kalau tidak jujur dengan apa yang kita rasakan. Kenapa sih ketika lo mencintai kok aku malu untuk berkata, Gi bikinin makanan? Apa sih salahnya ketika aku jatuh cinta terus aku bilang, Gi peluk aku? Apa sih salahnya ketika aku jatuh cinta kalau aku bilang, Gi sayangi aku ya dengan tulus?
Itu bukan merendahkan diri, tapi itu bentuk dari bentuk kejujuran dari apa yang dirasakan. Nah, banyak orang itu tidak mau mengatakan itu semua, tapi ingin pasangannya setia, mengerti, bijaksana, adil, beradab. Makanya selalu dalam pacaran atau suami istri itu, bisa nggak sih aku ngomong dengan pasangan? Masa dengan pasangan sendiri ngomong minta izin? Terus apa gunanya berpasangan? Ada lagi pasangan yang berkata begini ketika ditelepon atau di WhatsApp, ada nggak kamu waktu buat aku mau ngobrol? Itu pasanganmu, masa kita waktu dengan orang kok bisa? Itu makanya orang yang berpasangan akhirnya lebih merdeka cerita sama orang lain. Iya, karena tidak ada intimidasi. Ketika seorang perempuan lebih nyaman bercerita sama laki-laki lain ketimbang pasangannya, atau sebaliknya, ketika laki-laki lebih nyaman bercerita ketimbang istrinya, itu bukan karena suka, tapi karena tidak ada intimidasi. Nah, tapi kalau dengan pasangannya, aku tuh begini, kamu sih. Nah, ya sebenarnya aku tuh ini di satu sisi aku tahu keadaanmu, aku tahu kerjamu lagi sulit, tapi boleh nggak? Nah, walau kerjaanmu lagi sulit atau lagi repot, bisa nggak sih temanin aku? Aku mau ketemu teman. Kamu ya nggak ada pengertian, udah tahu capek begini, nggak intimidasi, langsung marah. Akhirnya lebih nyaman cerita sama orang lain. Nah, ketika cerita sama orang lain, pasangannya langsung bilang, oh kamu berkhianat ya, kamu mencintai orang itu, padahal karena merdeka. Karena bercerita sama pasangannya kayak dalam penjajahan. Apa-apa disalahin. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak jauh-jauh dari saling salah-salahan. Makanya aku sangat respect apa yang dilakukan Fajar. Soal dia nangis, soal apa, karena karakternya. Tapi inti dari apa yang dilakukan ini bisa aku ambil adalah kejujuran dia atas apa yang dia rasakan. Dan dia tidak malu untuk mengungkapkan itu. Efek dari kejujurannya, malah dia punya jalan keluar, bahkan terkenal. Nah, makanya hidup ini jangan penuh dengan gengsi kalau tidak mau makan hati. Jadi kalau ada yang bicara, aku makan hati ketika pacaran, aku makan hati ketika menikah, itu karena gengsi. Makan tuh gengsi sekenyang-kenyangnya. Ya iya,